Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh Mas Jagat lagi, yang berjudul Kamar Bekas Tempat Bunuh Diri. Cerita kali ini tak kalah menarik dari cerita Mas Jagat yang sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jika kalian tidak berkenan, klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Jika sudah, ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Jagat. Penyesalan selalu datang terlambat. Itu yang aku rasakan ketika memutuskan untuk menerima tawaran pindah area kerja ke Semarang. Memang secara gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dari tempat sebelumnya. Hanya saja lokasi kantor tempat bekerjaku yang baru memberikan sebuah pengalaman mistis yang tak terlupakan. Hari itu hari Minggu. Aku harus segera pergi ke tempat yang baru karena esok harinya sudah bekerja dan aku butuh adaptasi agar nyaman di tempat itu nantinya. Sebenarnya pihak perusahaan telah memberi fasilitas tempat tinggal di lantai atas kantor. Apalagi selama ini tak ada satpam yang menjaga kantor. Terlebih itu adalah sebuah gudang elektronik tempat semua arsip dan properti kantor tersimpan. Alhasil aku terpaksa menempati kamar yang berada di lantai atas bangunan ini. Hitung-hitung hemat biaya kos. Kelak, jika tak nyaman, baru kupikirkan untuk mencari kos yang tak jauh dari kantor. Dan di kantor, ada seorang bernama Recha. Dia admin di kantor tempatku bekerja. Ia selalu pulang paling akhir dibanding karyawan lain. Mungkin karena tanggung jawabnya, ia sampai rela lembur hingga pukul 8 malam. Recha pula lah yang menyambut kedatanganku dan memberi info singkat tentang kantor ini. Total ada 6 karyawan yang bekerja di tempat ini, termasuk aku. Memang tak banyak jika dibandingkan cabang lain yang memiliki lebih dari 10 karyawan. Mas Jagat, ini kunci kamar atas. Sudah lengkap dengan semua fasilitas. Dulu kamar ini ditempati oleh karyawati bernama Citra, tapi Recha diam, dia melongok ke dalam kamar di belakangku. Entah kenapa Recha seperti enggan melanjutkan ceritanya. Ya udah mas, aku pulang dulu ya. Ini nomorku. Jika mau tanya sesuatu tentang pekerjaan yang kurang lebih sama dengan kantor Mas Jagat di Semarang. Pungkasnya seraya berbalik badan untuk pulang. Sepintas aku merasakan ada yang aneh pada Recha. Terlebih lagi dia tampak buru-buru memalingkan wajah saat melihat kamar ini. Atau mungkin hanya perasaanku saja karena ini kali pertama bertemu dengannya. Beberapa menit berselang, setelah aku letakkan barang-barang pada ranjang dan lemari, aku segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa apakah sudah terkunci atau belum. Si bos terlalu irit, kantor sebesar ini tak ada satpam. Aku bergumam sambil beranjak turun. Setibanya di lantai bawah, aku langsung memeriksa ruang kerja, memastikan bahwa listrik dan layar komputer telah padam. Benar saja, Recha lupa mematikan komputer, juga lampu ruangan. Hal itu bisa berpotensi kebakaran jika kabel bagian atas pada terminal listrik tersenggol tikus. Meskipun ada plafon tebal, tapi tak menutup kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Aku menekan saklar utama, dengan begitu aliran listrik telah berhenti. Setelah aman, aku kembali lagi ke lantai atas untuk beristirahat. Kaki kananku baru menyentuh anak tangga, tapi lampu ruangan yang tadi kumatikan masih menyala. Sekali lagi aku balikkan badan untuk mematikan. Akhirnya semua beres. Pandanganku tertuju pada satu meja kerja dengan layar komputer tiba-tiba menyala. Dari layar monitor, terpampang wallpaper komputer perempuan cantik, berambut pendek, dengan senyuman manis. Aku sempat tertegun memandang gambar itu, lalu aku lanjutkan untuk menekan tombol off pada CPU. Komputer menyala lagi.
membuatku beranjak mundur beberapa langkah. Yang lebih membuatku kaget ialah saat aku memeriksa kabel penghubung komputer dengan saklar, sama sekali tak tertancap. Sesegera mungkin aku pergi meninggalkan ruangan itu, tanpa memperdulikan apa yang baru terjadi. Mungkin aku salah lihat, pikirku demikian. Perasaanku kembali tak nyaman saat berjalan menaiki anak tangga menuju lantai atas. Seperti ada seseorang berjalan di belakangku. Namun ketika aku menoleh, tak ada siapapun, padahal dengan jelas aku mendengar suara derap kaki itu. Suasana begitu pengap. Cuaca di luar memang sedang mendung, tapi kali ini suasana pengap, tak seperti biasanya. Pandanganku tertuju pada pintu kamar yang terbuka lebar. Seingatku, tadi aku kunci dari luar. Jendela kamar terbuka ketika tiupan angin mendorong daun jendela dengan keras. Secepat itu pula jendela kembali tertutup. Aku mendekat agar hembusan angin tidak membuat jendela terbuka lagi. Tapi jendela ini terkunci, bahkan slot kancing jendela terkatup rapat. Mungkinkah jendela dengan slot kancing berkarat ini benar-benar terbuka tadi? Astaga, kenapa barang-barangku menjadi berantakan? Padahal sebelumnya tersimpan rapi pada koper milikku. Ocehku dengan ekspresi cemas. Lelah sekali rasanya. Setelah membereskan barang-barang milikku, aku segera merebahkan diri di kasur. Dengan mudahnya, aku terpejam dan tertidur lelap. Setengah tertidur, aku merasakan sebuah tangan dingin membekap mulut dan menutup hidungku. Dan aku kesulitan bernafas. Keringat kembali mengucur deras membasahi tubuhku. Tempat ini begitu menyeramkan. Aku terbangun saat jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Tadi aku merasakan seseorang duduk di perutku, membekap hidung dengan tangannya yang dingin. Aku bisa merasakan dengusan nafasnya, dan juga helaian rambut yang turun pada wajahku. Aku mencoba kembali tidur, tapi sepertinya aku sedang tak sendiri di kamar ini. Kursi yang berada di sisi meja bergerak sendiri, seperti ada tangan yang memainkannya. Ah, tempat apa ini? Berlalu sekitar 1 jam dari kejadian itu, kantuk kembali hinggap. Mataku sulit kembali terbuka, dan mulutku tak berhenti menguap. Kurebahkan kepala pada bantal berwarna biru tua itu. Sebuah suara benda dengan ukuran besar terjatuh diikuti suara pekikan pilu. Sontak, suara itu membuatku menoleh pada kusen pintu kamar. Tampak seseorang perempuan dengan rok pendek berwarna krem, baju batik lengan panjang, dan rambut terurai tengah tergantung. Dia meronta, lalu perlahan bayangan itu lenyap begitu saja. Astaga, apa itu tadi? Ucapku sambil menyembunyikan wajah dalam bantal yang kurai dari sisi sebelah kiri ranjang. Aku kaget, jantungku berdetak tak karuan. Sontak aku lemparkan benda itu begitu saja. Bantal yang aku raih baru saja berubah menjadi kepala perempuan dengan lidah terjulur, serta mata terbelalak. Nyaris aku mati berdiri. Dari kejauhan terdengar azan berkumandang. Sesaat suasana kembali tenang. Aku duduk bersandar pada anak tangga, merebahkan kepala bersandar pada tangan dengan posisi meringkuk. "Mas, bangun, toko mau buka," ucap seorang ibu dengan keranjang melekat pada sepeda motor. Aku terbangun saat matahari mulai meninggi. Cahaya yang terang benderang menyilaukan pandanganku. Aku terbangun mendapati diriku tergeletak di emperan toko. "Bu, saya kok di luar? Perasaan tadi malam saya di sana," ucapku sambil menunjuk bangunan lantai 2 di seberang toko. Perempuan parubaya itu memandangku heran. Ia menggaruk kepala hingga uban di rambutnya menyeruak. Ia memandang kiri dan kanan, lalu mendekatkan wajahnya pada diriku. Lalu ia berkata, "Kantor itu telah disegel polisi hampir 2 tahun ini, sejak terjadinya kasus bunuh diri secara beruntun. Ada 4 karyawan tewas mengenaskan, dan anehnya, karyawan yang selamat setelah bekerja di sana seperti orang gila atau sinting," ucap ibu itu dengan meletakkan jemari telunjuknya miring di dahi. Dan cerita pun sampai di sini saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian terhibur.
Dan bagi kalian yang belum like video ini, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe channel ini sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih.